Salam Pak Kahono, Ibu-Ibu Kader, dan juga pemilik UMKM. Pada kesempatan kali ini, saya Abed Mailangke akan memberikan sebuah tutorial singkat tentang Google Form. Jadi apa itu Google Form? Secara singkat adalah sebuah formulir yang bisa dibuat secara digital atau virtual, di mana nanti biasanya ada link yang akan dibagikan untuk orang lain mengisi Google Form tersebut. Nah, pertama-tama, apakah yang dibutuhkan untuk membuat sebuah Google Form? Satu saja sih sebenarnya, secara garis besarnya akun Google atau email Google, Gmail. Nah, pada kesempatan kali ini saya membuatnya dengan Android. Jadi pada umumnya ibu-ibu dan bapak-bapak pasti punya akun Google. Jadi langsung saja kita buka Chrome atau browser kita. Buka Chrome. Terus tulis Google Formulir. Nah, lalu tekan Google Formulir, login. Nah, ini udah masuk. Pertama-tama yang perlu diketahui adalah kita menggunakan akun apa untuk membuat Google Form ini. Jadi bisa dicek di bulatan kecil ini tandanya, diklik, ditekan. Ini tandanya bahwa kita sedang membuat Google dengan akun Abed Mailangke. Ya, udah ya. Nah, terus ini adalah tampilan awal dari Google Form-nya. Kita sudah diberi sebuah tulisan untitled form. Ini maksudnya form yang belum ada nama. Jadi ini diisi nama dari formulir kita. Saya akan tulis, saya akan membuat sebuah formulir tentang responsi kelas online PAUD Dusun Cungkup. Jadi judulnya adalah responsi kelas online PAUD Dusun Cungkup. Nah, terus klik lagi di sini. Nah, ini maksudnya kenapa ada dua. Yang di atas ini maksudnya adalah nama formulir kita di Google Drive atau penyimpanan di Google-nya. Sedangkan ini adalah nama yang akan ditampilkan di formulir ketika orang lain membukanya. Nah, pada defaultnya sih atau umumnya langsung sama dengan apa itu judul di Google Drive-nya. Nah, dari sini ada form description, maksudnya deskripsi dari formulir tersebut. Jadi ini bisa ditulis. Saya mau menulis deskripsinya absensi dan pengumpulan tugas murid PAUD Dusun Cungkup. Orang tua murid dimohon mengisi formulir ini. Ya, udah ya. Ini udah mencakup dari judul formnya ini dan deskripsi dari formulir kita. Selanjutnya ke sini. Jadi tekan saja ini. Nah, maksudnya untitled question ini adalah pertanyaan yang akan muncul di Google Form-nya, di formulirnya. Nah, ini berarti tandanya adalah pertanyaan pertama. Oh ya, pastikan dulu bahwa ketika diklik itu sudah ada gambar biru-birunya seperti ini. Ini tandanya bahwa kita sedang mengedit pertanyaan yang ini. Nah, di sini di untitled question isi atau pertanyaannya. Nah, kalau ini adalah jenis pertanyaannya. Untuk yang pertama-tama saya mau mengisinya dengan absen. Bagaimana saya mengabsen? Yaitu dengan cara saya mengklik nama murid PAUD. PAUD-nya. Nah, terus di kotak ini adalah pilihan jenis-jenis pertanyaannya. Short answer atau bahasa Indonesianya adalah jawaban singkat.
Jadi jawabannya biasanya satu kalimat, paragraf itu untuk jawaban yang sangat panjang sekali, multiple choice itu seperti pilihan ganda. Nah, checkboxes ini artinya pilihan ganda tapi bisa memilih lebih dari satu pilihan. Drop down ini sebenarnya mirip seperti pilihan ganda yang multiple choice ini, tapi tampilannya agak berbeda. Lah, ini ada upload file ini. File upload ini untuk nanti kita akan membuat pengumpulan tugasnya pakai ini. Ini untuk linear scale. Ini untuk kayak ngasih pertimbangan kayak antara puas dan tidak puas. Ya, seperti itulah. Nanti kita praktekkan satu-satu lah. Kira-kira menggunakan pakai short answer saja, multiple choice, sama file upload, sama linear scale saja untuk form kali ini. Nah, saya pilih short answer. Nah, nanti ini akan diisi dengan nama murid PAUD-nya, ya. Nah, ini ada di sini ada sebuah keterangan required, artinya diperlukan. Maksudnya di sini bahwa kalau ini dinyalakan, jadi orang harus mengisi pertanyaan ini untuk mengirim formulirnya. Jadi ini harus diisi. Pastikan ini nyala dengan tanda ini ada warnanya berubah ini, supaya orang nggak langsung mensubmit tanpa ada isinya gitu loh. Nah, terus saya mau menambahkan sebuah deskripsi dari pertanyaan ini. Bisa di titik 3 ini, klik, terus ada description. Nah, ini ada deskripsinya, terus diklik. Ini ditulis, maksudnya apa sih maksud dari pertanyaan pertama ini. Saya mau menuliskan deskripsi nama murid, isi nama anak, bapak atau ibu. Contoh Abed gitu ya. Nah, berarti ini kita sudah selesai untuk pertanyaan pertama. Terus saya mau membuat pertanyaan kedua tentang apakah orang tua mendampingi selama kelas online-nya. Nah, untuk menambah pertanyaan selanjutnya bisa diklik ada tombol plus bundar, klik. Nah, jadi akan nambah satu lagi pertanyaan di bawah dari pertanyaan pertama ini. Nah, untuk yang pertanyaan kedua ini saya mau pertanyaan jenis multiple choice, pilihan ganda. Nah, untuk nama pertanyaannya saya mau tulis dampingan orang tua. Oh, mungkin biar lebih enaknya, apakah orang tua mendampingi, ya. Saya buat deskripsinya ya. Deskripsinya selama kelas online bapak atau ibu mendampingi anak kelas berlangsung. Oh, ini aja. Bapak atau ibu, ya, bapak atau ibu mendampingi anak selama kelas berlangsung. Nah, ini deskripsinya udah cukup lah ya. Lah, tentu saja kalau pilihan ganda kan harus ada jawabannya gitu. Lah, ini ada option 1. Jadi diklik saja option 1. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini mau diisi. Option 1 ini apa? Pilihan pertama ini apa? Saya tulis iya. Orang tua mendampingi gitu. Ini. Terus saya mau opsi kedua.
klik saja ini an option maksudnya tambah pilihan. Tidak anak menyimak sendiri. Nah, terus ini jangan lupa dinyalakan juga, artinya harus diisi. Jadi pertanyaan kedua maksudnya adalah untuk memastikan apakah selama kelas online itu berlangsung orang tua mendampingi atau tidak. Itu ya. Terus saya mau menambah lagi survei apakah orang tua itu merasa efektif atau tidak kelas online itu. Jadi saya klik tambah ini. Nah, tambah untuk pertanyaan ketiga. Jadi pastikan ini udah biru ya. Tandanya kita sedang mengedit pertanyaan yang ketiga ini. Terus tulis respon orang tua. Nah, terus jenis pertanyaannya bisa diklik ya. Nah, katakanlah ini error ya, ibu-ibu. Jadi katakanlah ini error dan saya mau membuang pertanyaan ini, saya klik ini loh, gambar tempat sampah. Nah, artinya dia hilang kan. Jadi kembali lagi pertanyaannya ada 2. Tuh. Terus saya klik ini. Oh ya, tandanya kalau harus diisi itu ada tanda bintang merahnya ini. Saya klik tambah pertanyaan. Ya kan? Terus multiple choice-nya saya langsung klik saja dulu. Saya mau linear scale, artinya skala linear. Nah, question-nya apa, nama pertanyaannya saya mau tulis respon orang tua. Terus saya mau menambahkan deskripsinya, klik 3 ini, titik 3, deskripsi. Klik deskripsinya, bagaimana respon orang tua terhadap kelas online PAUD. Yap. Nah, ini maksudnya 1 sampai 5 berarti ada 5 skala. Lah, ini maksudnya 1 dan 5. Ini maksudnya skala 1 itu artinya apa? Skala 5 itu artinya apa? Jadi di skala 1 paling yang bagian kiri saya mau nulis tidak efektif. Yang 5 saya mau menulis efektif. Ya. Terus required-nya harus diisi, diklik juga. Nah, ini kita udah ada 3 pertanyaan. Sekarang yang pertanyaan yang terakhir, saya mau pertanyaan untuk menyuruh upload tugas. Tugasnya apa itu yang udah diberi. Jadi kira-kira waktu kelas online itu ada tugasnya gitu, suruh upload foto. Nah, saya klik tambah ini, tambah pertanyaan lagi. Jenis pertanyaannya, saya klik. Nah, upload file upload. Nah, ini ada tulisannya ini. Jadi let respondent upload files to drive. Maksudnya mengizinkan responden itu adalah pengisi formnya untuk mengupload atau mengunggah gambar ke drive. Maksudnya drive-nya punya kita. Drive email Google punya kita. Jadi drive punya saya yang ini. Ya, Abed My Langke ini. Terus klik aja continue atau bahasa Indonesianya lanjut. Nah, ini masih loading ya. Biasanya namanya ini. Saya mau tulis pengumpulan tugas. Ya, pengumpulan tugas. Terus saya mau memberikan deskripsi. Deskripsinya udah diklik kan deskripsinya. Saya mau menuliskan Bapak dan Ibu orang tua mohon upload atau mengunggah foto tugas yang sudah diberikan saat kelas online. Ya, di deskripsinya ya. Ini ada maksud dari allow
Allow only specific file types, maksudnya izinkan hanya file-file spesifik atau jenis filenya yang mau diupload. Jadi apakah gambar atau video atau PDF atau apa itu. Diklik, dinyalakan. Nah, nanti kita ada sebuah pilihan ini. Jadi apa aja yang boleh diupload di pertanyaan yang keempat ini. Kasih foto buat bukti bahwa anak itu mengerjakan gitu loh. Nah, jadi klik image. Image. Nah, ini bisa lebih dari satu ya. Image itu maksudnya gambar, presentasi itu artinya PPT, dokumen itu seperti PDF, spreadsheet itu Excel. Spreadsheet itu Excel punyanya Google. Nah, ini ada PDF, ada video. Oh ya, yang dokumen ini lebih itu ya, berarti lebih umum. Filenya jenisnya apa? Tuh. Untuk kali ini saya pengen foto saja ya, image saja gitu. Lah, ini ada keterangan maximum number of files, maksudnya jumlah filesnya. Jadi bisa upload berapa dokumen. Nah, untuk kali ini saya pengen satu saja gitu. Ini ada keterangan lagi, maximum file size, itu maksudnya ukuran dari filenya. Di sini sudah ada apa itu besarnya 10 MB, jadi ya udahlah pakai defaultnya aja 10 MB aja. Terus jangan lupa ini required-nya harus diisi ya kali nanti apa itu ngisi formnya tapi nggak ngumpulin gitu. Jadi dengan mengklik ini pastinya apa itu kayak kita memaksa respondennya supaya apa itu ngupload filenya gitulah. Ya udah ya. Jadi ini udah keseluruhan, ada 4 pertanyaan di Google Form ini. Jadi saya anggap ini udah memenuhi apa yang saya pengen dapatkan dari orang yang mengisi Google Form-nya. Nah, terus ini ada tampilan. Jadi kita bisa mengedit tampilan dari Google Form-nya. Ini ada gambar kayak kanvas ini, diklik. Ya. Jadi header ini maksudnya tampilan atasnya ada gambarnya. Klik. Nah, pada umumnya itu Google Form itu sudah menyediakan gambar-gambar. Tapi sebenarnya ibu-ibu juga bisa upload sendiri secara manual. Nah, ini upload dari HP, tapi saya mau pakai yang disediakan Google Form aja kayak gitu. Dan ini kan karena untuk PAUD, jadi saya pilih yang just kids. Kids artinya anak-anak. Saya mau pilih tampilan yang ya buat anak-anak lah. Nah, ini ada warna pink dan ya. Nah, terus ini kan udah insert. Ya, image uploaded. Maksudnya kita sudah mau pakai gambar itu untuk gambar atas dari formnya. Terus ini tuh tema formnya saya mau pink. Karena tadi gambarnya pink, background color ini maksudnya gambar latarnya. Gambar latarnya saya mau buat putih saja. Nah, ini font stylenya ini maksudnya jenis hurufnya itu seperti apa. Jadi bisa dipilih, saya mau yang basic aja soalnya kan formal itu. Terus sudah klik apply. Apply itu maksudnya terapkan. Jadi semua yang kita udah edit ini di apply, diterapkan. Nah, berarti udah berubah kan ininya. Udah ada gambarnya ini. Terus ini ada warna pinknya. Nah, ya warnanya pink, berubah temanya gitu. Ya, udah kan? Jadi ini keseluruhan kita membuat Google Form-nya. Lah, terus saya mau mengirimkan Google Form ini untuk diisi orang. Nah, ibu-ibu bisa klik ini, gambar panah ini ke kanan. Klik. Nah, di sini adalah pengaturannya. Ini maksudnya collect email address. Ini maksudnya ketika mengisi itu harus mengisi email. Saya pikir tidak perlu lah ya, jadi nggak usah dicentang. Ya, nggak usah dicentang. Lah, ini send via, ini maksudnya kirim melalui apa gitu. Karena kita mau mengirimnya, maksudnya menyebarkan Google Form-nya ini melalui link. Ini ada tengah, ada gambar kayak rantai ini, diklik lah. Nah, ini adalah link yang nanti kita akan copy terus sebarkan untuk diisi oleh orang tua murid PAUD. Nah, ini ada pilihan shorten URL. Ini maksudnya untuk memperpendek dari linknya. Biasanya diklik aja gitu biar nggak kepanjangan. Nah, dia akan jadi kecil gitu. Terus klik copy. Nah,
kita udah menyelesaikan apa itu hingga mengcopy. Jadi link ini nanti tinggal dikasihkan ke orang untuk mengisinya gitu ya. Terus saya apa itu kembali lagi ke sini lagi ini. Nah, kira-kira ini. Terus saya pengen melihat bahwa orang lain itu gimana tampilannya waktu apa itu orang lain mengisi gitu. Bisa di klik ini tanda tiga ini di sini. Terus di preview. Preview itu maksudnya tampil ganda. Ini artinya tampilan dari formulir kita yang sudah kita buat. Jadi nanti orang tua waktu mengisi itu formulir apa itu tampilannya seperti ini ya. Nama murid PAUD-nya, ini deskripsinya, ini pertanyaan apa itu pertanyaan pertama. Terus ini pertanyaan kedua, ini deskripsinya, pilihan apa ya. Ini kisi, katakanlah Abed. Itu respon orang tua, bagaimana respon orang tua terhadap kelas online PAUD. Ini art file maksudnya untuk mengupload tadi foto itu. Jadi kira-kira itu sebelum disebarkan, ibu-ibu itu bisa ngecek bagaimana sih formulir kita ketika dikasihkan ke orang lain gitu. Lah, saya pikir udah ya, di close aja gitu. Nah, sekarang gimana memanajemen. Jadi ketika mengisi itu gimana kita memanajemen atau tahu siapa saja yang sudah mengisi. Jadi untuk ke sana katakanlah ini saya orang tua, saya mau mengisi apa itu formulir tadi. Jadi tadi kan udah di copy linknya, itu mau saya isi. Jadi ini anggap saja apa itu orang tua murid itu mengisi formnya. Jadi saya klik ini, terus tekan tempel. Nah, ini berarti saya jadi orang tua waktu mengisi ini. Lah ini kan ini masih pakai email saya yang tadi. Jadi saya switch, maksudnya ganti ke email yang lain. Pastinya waktu dikirim emailnya bukan pakai emailnya yang kita punya kita sendiri. Ini kan kebetulan saya mengisi untuk Google Form saya sendiri gitu loh. Sini saya mau pakai yang email yang Kevin Stefanus ini. Oh ya, untuk pengaturan ini pastinya ini nanti waktu di orang tuanya, jadi gak usah diatur ini. Kebetulan saja saya mengisinya gitu. Nah, ini kan udah muncul kan ini gambarnya, terus ini apa itu judul formnya, ini tulisannya absensi dan pengumpulan tugas murid PAUD Dusun Congko. Nah, ketika saya ini sumpama adalah Kevin. Nah, nama murid PAUD-nya Kevin. Yep. Apakah orang tua mendampingi? Jadi waktu saya kelas online, saya dampingin Kevin atau enggak? Saya klik ya. Nah, bagaimana respon saya selaku orang tuanya Kevin? Ikuti atau tahulah itu kelas online-nya PAUD. Saya merasa bahwa ya efektif, skalanya 4 lah. Lah, pengumpulan tugas. Tambahkan file. Oh ya, sebelum masuk ke sini, jadi kira-kira ini kan nggak diisi. Waktu saya mau klik kirim, nah, dia akan muncul ini wajib diisi. Ya karena tadi udah menyalakan required atau harus. Jadi formnya itu nggak akan bisa dikirim kalau tidak melengkapi pertanyaan-pertanyaan di bintang merah ini. Nah, saya mau tambahkan file. Jadi nanti orang tua tambahkan file ini, terus pilih file dari perangkat Anda. Nah, pilih gambar. Kira-kira saya mau pilih gambar inilah ya. Nah, terus klik upload. Nah, ini artinya dia udah udah terupload. Kan? Berarti kan semuanya udah terisi semua, terus kirim. Nah, ini tampilan orang tua, kita kasihkan formnya, linknya. Jika dia udah mengisi Google Formnya. Terus bagaimana kita mengecek respon mereka yang sudah mengisi data-datanya? Lah itu ada di pengaturan tadi. Waktu kita mengedit ini. Nah, klik. Nah, di bagian question ini yang tadi kita edit, nah itu ada respon. Nah, ini ada tandanya 1, berarti ada 1 orang yang sudah merespon. Ya, tadi kita udah mengisi kan pakai itu Kevin. Nah, ini ada summary, maksudnya ringkasan. Ini udah ada pertanyaan yang udah diisi.
Nah, ini kan ada Kevin, tadi udah ngisi Kevin. Apakah orang tua mendampingi? Pertanyaan yang kedua. Nah, ini ada responnya 1, ya orang tua mendampingi. Nah, 100% kan? Nah, ini respon orang tua untuk yang respon skala tadi, apakah efektif atau tidak. Nah, di sini ada 4. Nah, tadi kan ngisi skala 4 kayak gitu. Nah, ini ada pengumpulan tugas ini. Nah, ini ada fotonya. Nah, untuk fotonya sendiri tinggal diklik saja. Nah, ini maksudnya bahwa apa itu mau bukanya mau pakai akun apa? Pastinya pakai akun yang tadi kita pakai, yaitu abedjuhendra.m1298@gmail.com. Buka dokumen. Nah, dia membukanya di Google Drive. Jadi basisnya Google Form ini adalah Google Drive. Secara singkat, Google Drive itu penyimpanan memori awan. Jadi kayak kita menyimpan ke penyimpanan punyanya Google. Secara singkatnya gitulah, ini gambarnya. Nah, kira-kira kalau kita mau mendownload apa itu gambarnya, klik yang titik 3. Nah, terus ini ada download. Nah, bisa dilihat loadingnya. Nah, ini udah download, klik kan. Nah, dia buka di file. Ini tungguan, nah ini ada. Ya, ini membukanya kalau di HP. Terus kita kembali lagi ke Google Form tadi. Nah, di sini ada sebuah pilihan yang sangat bagus. Ini kan hanya menampilkan ringkasan. Kalau question ini nanti pertanyaannya, responnya kayak gitu. Terus individual, menampilkan perform, nanti ada satu lagi kayak gitu. Nanti kan banyak orang yang akan mengisi, banyak orang tua akan yang mengisi. Nah, di sini Google Form menjadikan responnya ini menjadi Excel. Nah, tapi kalau di Google itu namanya spreadsheet. Tadi kan saya sempat singgung. Jadi spreadsheet adalah Microsoft Excel-nya punya Google. Nah, ini ada tanda ini hijau tambah ini, klik saja gitu. Nah, ini create new spreadsheet, maksudnya buat spreadsheet baru. Judul spreadsheetnya, nah, ini udah kan ya, pakai pengaturan aslinya gitu, klik create atau buat bahasa Indonesianya. Nah, ini tulisannya spreadsheet linked. Terus kita open. Nah, ini maksudnya pilih akun adalah mau pakai akun apa waktu bukanya. Ya, tentu saja akun tadi kita buat Google Form-nya, yaitu abedjuhendra 1298. Oke. Tunggu saja dulu. Nah, ini jadi saya jelaskan sedikit ya. Timestamp ini maksudnya kapan pengisiannya. Jadi ini kan ada tanggal apa itu bulan 7, tanggal 22 tahun 2020, jam 7 lebih 14 menit. Nah, ini nama murid PAUD pertanyaan pertama, namanya Kevin. Nah, ini apakah orang tua mendampingi? Ya, jawabannya orang tua mendampingi. Respon orang tuanya 4. Nah, ini ada pengumpulan tugasnya, ada sebuah link yang kalau kita klik ini nanti akan menuju ke ya yang tadi ini gambarnya. Jadi ini spreadsheet ini atau Excel versi Google ini akan membantu kalau nanti respon itu banyak sekali gitu loh. Bahkan mungkin sampai ratusan, jadi kita bisa apa itu melihatnya gitu loh. Dan ini otomatis. Nah, oke. Terus kembali lagi ke Chrome-nya. Nah, jadi ini tampilannya untuk mengedit. Pastikan ini di copy. Kalaupun mau nanti mengeditnya lagi, jadi kira-kira seperti itu tutorial tentang Google Form-nya. Semoga saja tutorial ini dapat bermanfaat